Maaf ya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kepada para instruktur yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar siang hari ini, dan kepada para peserta yang juga sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Saya Monika Zahra sebagai host di webinar siang hari ini, dan juga ada Pak Mugi yang berperan sebagai moderator, dan tentunya ada Ibu Umi Asriningsi yang berperan sebagai presenter pada siang hari ini yang akan menyampaikan materi tentang mengurangi kesenjangan sosial dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada moderator untuk memimpin jalannya acara ini. Kepada moderator, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Monika Azhara yang telah memberikan waktunya, yang telah menyiapkan room ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar? Semoga semua kita peserta webinar kali ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat selalu, walaupun dalam masa pandemik ini ya. Salam jumpa Bapak, Ibu, adik-adik peserta webinar. Hari ini yang akan kita bahas tentang mengurai kesenjangan sosial dalam pendidikan jarak jauh. Ya, emang di pandemik ini ya bisa banyaklah terjadi kesenjangan sosial. Ya. Maka kita hadirkan kali ini Ibu Umi Asriningsih ya yang akan mengulas tentang materi ini. Terasa istimewa hari ini karena telah hadir di tengah-tengah kita ya Bapak Ridho sebagai instruktur. Terima kasih atas waktunya, juga Ibu Sugi. Di tengah-tengah kita juga telah kita hadirkan Ibu Umi Asriningsih yang akan mengisi acara ini ya. Adapun susunan acara hari ini yaitu nanti pertama pembukaan, terus yang kemudian pemaparan materi oleh DRA Umi Asriningsih, kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab. Mari kita sepakati ya saat materi disampaikan agar semua mikrofon dalam keadaan switch off atau dimatikan ya. Nanti ketika sesi tanya jawab silakan Bapak, Ibu, adik-adik tanya lewat kolom chat atau menyalakan mikrofonnya dengan menyebutkan nama pribadi, instansi, lalu diikuti dengan pertanyaannya. Ya. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, mari kita dengar ulasan dari Ibu Umi Asriningsih ya tentang pemaparannya. Tapi sebelumnya, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan baca ini, acara ini lancar, tidak ada halangan suatu apapun, baik jaringan ya saat ini karena di online itu banyaklah masalah, itu ada jaringan atau apa gitu. Mudah-mudahan ini lancar ya, bisa sampai akhir ya kita dapat manfaatnya. Kepada Ibu Umi Asriningsih kami persilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Mugi yang telah memberikan waktunya kepada saya. Yang pertama, saya akan mengucapkan terima kasih kepada host Pak Mugi yang telah menyediakan room. Hostnya Pak Mugi, Pak Bu Monika ya. Terima Bu kasih Monika, kepada Bu yang menyediakan room, Bu. Terima kasih buat Ananda Monika yang telah menyediakan room untuk diskusi siang hari ini. Kemudian terima kasih juga buat moderator Bapak Mugiono ST, Mas Mugi, yang sudah memberikan waktunya untuk memaparkan materi diskusi siang hari ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Instruktur, Bapak Ridho dan Ibu Sugiyarti yang telah hadir untuk bergabung di diskusi siang hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi tentang mengurai kesenjangan sosial dalam pembelajaran jarak jauh. Oke. Dalam
pemaparan mengurai kesenjangan sosial dalam pendidikan jarak jauh ini saya ambil waktu itu saya baca sebuah surat kabar ya, salah satu surat kabar itu tentang siswi SMA di Goa, Sulawesi Utara yang mana ditemukan meninggal dunia karena bunuh diri dengan meminum racun serangga. Ya. Kejadian ini segera mengguncang dunia pendidikan khususnya Indonesia yang saat ini tengah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Karena adanya wabah corona COVID-19 ini yang sedang melanda negeri kita, jadi alasan-alasan untuk bunuh diri itu konon disebabkan oleh depresi terhadap pembelajaran jarak jauh yang siswi tersebut jalani. Nah, dalam hal ini dugaan diperkuat dengan keterangan teman-temannya juga, ya, yang menyebutkan korban sering bercerita soal kesulitan akses internet di kampungnya. Nah, masalah akses internet itulah yang akhirnya membuat tugas-tugas sekolah korban bertumpuk sehingga korban secara geografis itu memang terletak secara geografis tempat tinggal korban itu ya di wilayah pegunungan dengan akses sinyal telekomunikasi yang kurang baik. Nah, pengungkapan ini disebutkan di harian Kompas ya, waktu itu saya membacanya dengan adanya runtut kejadian siswa tersebut, ya peserta didik yang menjadi korban pelaksanaan pembelajaran PJJ pada saat ini. Jadi pemerintah atau saya bukan pemerintah, saya mengangkat tema diskusi siang ini yaitu mengurai kesenjangan sosial dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, kedua orang tuanya juga waktu itu karena dianggap sulit menyerap materi ya yang diajarkan gurunya melalui sistem PJJ secara daring, kemudian dia tertekan mungkin akhirnya dia bunuh diri itu ya. Baik untuk selanjutnya, selanjutnya Monik. Ya, dalam mengurai kesenjangan pembelajaran jarak jauh ini dikarenakan karena pandemi COVID-19 yang belum bisa dikendalikan dan belum diatasi secara baik ya. Makanya sekarang proses pembelajaran di berbagai daerah di Indonesia masih menerapkan sistem belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Nah, faktanya muncul banyak keluhan atau keberatan di awal-awal itu kritik berbagai kalangan orang tua, baik orang tua atau siswa pada tingkat sekolah dasar hingga SMA ya, terlebih dari anak didik usia sekolah dasar. Nah, sebab untuk anak didik usia sekolah dasar inilah terdapat banyak aspek-aspek pendukung kegiatan yang masih bermasalah, misalnya soal kemandirian anak, kemampuan penguasaan teknologi, atau gawai ya, perlunya bantuan atau bimbingan dan pengawasan orang tua, juga kemampuan berkomunikasi siswa, dan beberapa hal lainnya yang boleh jadikan berbeda dengan masing-masing anak. Nah, yang pertama, kesenjangan pertama itu kesenjangan kepemilikan gawai atau alatnya ya, alat yang buat pembelajaran jarak jauh. Jadi diakui fasilitas pendukung utama yang diperlukan dalam keikutsertaan dalam program pembelajaran jauh sekarang ini adalah kepemilikan gawai. Jika tidak ada gawai ya kita tidak bisa belajar daring gitu karena dari rumah. Nah, bermacam-macam varian gawai ya seperti telepon atau berbagai merek, macam-macam merek, bisa dengan iPad atau laptop atau komputer, jelas diperlukan dalam program PJJ kali ini. Karena itu anak didik atau orang tuanya harus memiliki salah satu atau lebih gawai tersebut. Ya, kalau anaknya 3 ya paling tidak harus punya 3 gitu ya, ataupun dengan bareng-bareng sama orang tuanya. Nah, kesenjangan ini jelas mencolok dalam hal ini. Ada anak yang memiliki hampir semua jenis gawai, ya, karena kemampuan orang tuanya. Sebaliknya,
ada anak atau bahkan orang tuanya yang belum memiliki satupun varian dari gawe tersebut. Nah, disinilah kesenjangan pertama itu kesenjangan pemilikan gawe itu sangat terlihat gitu ya. Akibatnya ada anak yang bisa dengan lancar mengikuti program PJJ, namun ada pula anak yang harus kalang kabut meminjam gawe orang tua, kerabat, atau bergantian dengan saudara-saudaranya yang juga harus mengikuti PJJ ketika di rumah mereka hanya ada satu gawe semata. Jadi memang di sini kesenjangan sosial untuk kepemilikan gawe itu ya lebih terlihat gitu. Nah, yang kesenjangan kedua, next, Monik. Kesenjangan yang kedua yaitu kesenjangan ketersediaan kuota internet ya. Harus diakui bahwa setelah ketersediaan ponsel atau gawe, kebutuhan penting selanjutnya untuk pelaksanaan PJJ adalah adanya kuota internet tentunya ya. Kuota mutlak diperlukan karena tanpa kuota koneksi tidak bisa berjalan dan tentu saja PJJ tidak bisa dilakukan. Walaupun di sekolah kita itu tidak mutlak untuk melakukan daring ya, ada luringnya juga. Tapi di sini kan kita sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh gitu ya. Kemudian kesenjangan perihal ini ya sangat besar, ada keluarga yang bisa memiliki, misalkan ada yang WiFi internet yang bagus dan unlimited. Kemudian ditambah kuota internet yang dimiliki pada kartu-kartu operator yang dipakai di ponsel-ponsel mereka ya. Namun di sisi lain banyak keluarga atau anak didik yang kurang memiliki, kadang bukan kurang ya, kadang kurang dalam pemilikan kuota atau kadang di tengah jalan lagi mau absen, tahu-tahu internetnya habis gitu. Mereka harus berupaya keras untuk bisa membeli kuota yang diperlukan dengan perhitungan ekonomi yang teliti dan hati-hati. Kadang orang tua juga saya pernah dengar gitu ya, baru beli kemarin sudah habis lagi. Itu memang kesenjangan kuota itu juga sangat berpengaruh terhadap kesenjangan sosial di dalam pembelajaran jarak jauh. Bahkan ada kasus kesenjangan kuota ini pun menimpa juga nggak cuma sama siswa, para guru pun juga gitu ada ya. Pasalnya memang belum semua guru sejahtera ya. Beban kebutuhan kuota internet itu untuk PJJ pun terkadang dirasa makin memberatkan gitu ya. Apalagi upload pengiriman video, pengajaran juga diperlukan dengan kuota yang lebih besar daripada yang bisa mereka gunakan. Nah, kesenjangan masalah kepemilikan kuota internet inilah yang akhirnya memancing kepedulian beberapa pihak. Ada sebuah komunikasi di masyarakat yang prihatin akan hal ini sehingga berinisiatif mereka untuk menggalang dana dan mengkoordinir penyediaan WiFi gratis untuk sekolah. Upaya itu terwujud melalui dana gotong royong terkumpul. Akhirnya di tempat saya ada itu awal-awal itu ya pada patungan gitu, beli kuota yang gede gitu biar terus diiniin rame-rame di musola itu untuk anak-anak SD ya. Nah, biasanya dengan begitu anak-anak itu sekolah tidak memiliki kuota itu bisa datang dan bisa bergabung memanfaatkan WiFi gratis yang disediakan tadi itu. Nah, di tempat lain juga ada kepedulian personal yang mana juga ada yang di daerah mana gitu saya pernah baca juga ada yang menyediakan WiFi gratis untuk anak-anak sekolah gitu ya. Terkait dengan kesenjangan kuota internet ini untuk menuntut siswa itu untuk bisa belajar melalui PJJ ini. Nah, sebenarnya pemerintah juga sudah memberikan kuota gratis ya terhadap siswa, baik siswa maupun guru, tapi kuota tersebut kadang beberapa tidak bisa digunakan gitu. Ada yang bisa digunakan, ada yang tidak bisa digunakan. Nggak tahu kenapa apa sudah dibagi-bagi kuotanya ya ini apa untuk pembelajarannya ini untuk Zoom berapa, untuk ini berapa mungkin ya. Jadi Ibu juga pernah dapat tapi
baru 2 hari sudah tidak bisa digunakan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya Monik, kesenjangan yang ketiga yaitu kesenjangan status sosial ya. Kesenjangan status sosial ini biasanya bisa kita lihat salah satu sistem absensi ya dan bukti kehadiran seorang peserta didik pada PJJ adalah melalui pengiriman foto, video, dan juga video conference. Beberapa kali saya juga ya meminta peserta didik untuk mengirimkan foto, video anak didik itu di tengah melakukan pembelajaran daring atau mengerjakan tugas daring gitu ya, dikirimkan melalui grup belajar atau kelas virtual yang telah dibentuk baik untuk siswa maupun untuk orang tua. Ya, ada juga foto-foto yang dikirim secara jalur pribadi japri ke guru. Mungkin ada alasan tertentu mereka mengirim tugas-tugas itu melalui, kalau anak sekarang bilangnya PC ya, kalau itu bilangnya japri jalur pribadi. Nah, tidak ada masalah ketika foto-foto tersebut dikirimkan secara japri ke gurunya, namun ketika foto tersebut dikirimkan ke grup, maka kesenjangan status sosial akan sangat nampak ya. Akan sangat nampak, terlihat ada anak didik yang memiliki rumah bagus, misalkan ya suasana kamar yang bagus, bahkan mewah, rumah yang lux, meja belajar yang menarik, dan kelebihan-kelebihan lainnya yang mana terlihat pada saat siswa itu mengirimkan foto ya. Tapi sebaliknya akan nampak juga anak-anak yang kamar dan meja belajarnya apa adanya, rumahnya memprihatinkan, dan ada hal-hal lain yang menunjukkan ketidakberuntungan status sosial mereka. Nah, untuk permasalahan ini diperlukan kebijakan guru agar bisa mengantisipasi terlihatnya kesenjangan yang ada dengan sistem pengiriman tugas, perkenalan absen dan lain-lainnya itu secara bijaksana gitu ya. Next, berikutnya, Monik. Nah, kesenjangan yang keempat yaitu kesenjangan kemampuan IT. Ketersediaan waktu atau pengetahuan dan dukungan orang tua salah satu himbauan yang dilontarkan demi mendukung suksesnya PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini adalah peningkatan peran orang tua dalam membantu aktivitas belajar anak. Terutama untuk anak-anak sekolah dasar, peran orang tua ini sangat diperlukan. Karena pada dasarnya anak sekolah dasar itu kan belum mampu secara ini ya. Kalau memang main game sih mereka lebih pinter-pinter, saya aja nggak bisa main game ya. Tapi kalau main game itu jago-jago anak SD juga. Tapi kalau untuk mungkin masalah kemampuan IT untuk penugasan dari guru mungkin ada kendala gitu ya. Makanya di sini dibantu dengan peran orang tua ya untuk mendampingi anaknya supaya bisa mengikuti PJJ dengan baik. Namun harus diakui adanya kesenjangan pada peran orang tua di atas juga, di antara masalah kemampuan IT yang masing-masing orang tua. Ada orang tua yang sudah jago main IT, sehingga mereka, orang tua bisa menunjang tugas anaknya, bisa tampil bagus dan menawan. Sebaiknya tak jarang ada orang yang tua yang gaptek gitu ya. Ada orang tua yang gaptek sehingga dia marah-marah karena dia tidak menguasai IT. Ya, sehingga saat orang tua tidak bisa menguasai IT, anak-anak merasa kebingungan ketika mereka mendapatkan tugas-tugas dari gurunya. Nah, adaptasi masalah dasar seperti pemakaian platform, ada Google Classroom, ada Zoom Meeting, ada Google Meeting, penyimpanan file melalui Google Drive, itu juga kerap menjadi beban tersendiri bagi orang tua ya. Karena belum lagi ketika harus ada tugas pembuatan video maupun foto, kebutuhan untuk mengedit video maupun foto sebagai tugas dari sekolah terkadang memunculkan juga kesenjangan tersendiri ya. Ada orang tua yang mampu membantu membuatkan tugas sang anak dengan sangat bagus, ada juga yang dalam artian kurang bisa, atau dengan udah yang penting apa adanya, yang penting ngirim tugas, yang penting dikerjakan, ada yang seperti itu.
Nah, ketersediaan waktu dan tingkat pengetahuan orang tua juga bisa memunculkan kesenjangan tersendiri ya pada masa pelaksanaan PJJ kali ini. Karena komunikasi antar grup orang tua maupun guru akan sangat nampak bagaimana ada orang tua yang tidak punya cukup waktu untuk mendampingi anaknya, ada juga orang tua yang selalu mendampingi anaknya. Ada orang tua yang sangat pintar sehingga bisa membantu semua tugas anaknya, banyak juga orang tua yang pas-pasan sehingga harus kalang kabut untuk meminta bantuan tugas anaknya. Jadi tak heran jika di situs-situs internet itu bermunculan bermacam-macam kisi-kisi penyelesaian pembahasan tugas atau kunci jawaban dari tugas yang diberikan guru kepada anak sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan ya. Nah, hal itu menunjukkan bahwa tidak cukup penjelasan dan pengajaran dari semua guru ya. Jadi memang kadang siswa atau anak itu bisa mendapatkan jawaban atau apa namanya tugas-tugas ya, tugas-tugas dari gurunya itu dengan mencari di Google gitu ya. Tetapi kan kadang juga mereka tidak tahu sebenarnya apa sih yang di ini ya, sebagian ada yang tahu, ada yang mungkin masih kurang paham gitu ya. Nah, sumber-sumber lain untuk menyelesaikan tugas-tugas itu juga sumber-sumber yang apa namanya bisa membantu anak-anak atau siswa untuk mengerjakan tugas-tugas dari gurunya. Oke, baik Monica. Saya kira cukup ya pemaparan saya pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan buat saya. Semoga apa yang sudah saya paparkan apa namanya ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya acara ini, dan terima kasih Monica yang telah mau membantu ya meng-share PPT-nya yang luar biasa. Bumi telah hadir di tengah-tengah kita, ini sangat istimewa ya hari ini, lengkap instrukturnya ya, sangat istimewa, luar biasa. Selamat datang ya, terima kasih juga Pak Kang Rido, Ibu Sugi dan Bu Yeti ini hadir semua, seru sekali ini ya. Oke lah, untuk sesi ini akan saya buka untuk tanya jawab ya, silakan. Ini pas momennya, ini tepat sekali ya, ini memang pas kesenjangan sosial ini, mungkin banyak di sekitar kita, atau mungkin ada tadi yang kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan lain, silakan untuk adik-adik, Bapak Ibu yang mau tanya, boleh melalui chat atau open mic. Silakan. Jangan lama-lama. Ayo. Belum ada ini? Ya, kalau belum ada, sambil menunggu bisa mengisi absensi terlebih dahulu kepada para peserta yang sudah hadir. Ya. Sudah saya share di kolom komen ya. Terima kasih Mbak Monica. Ya, silahkan sambil menunggu pertanyaan bisa mengisi absensi ya. Mungkin sambil saya ngalor ngidur ya, biar untuk mancing ibarat apa ya, lari itu perlu pemanasan. Kalau udah dipanasin itu baru nanya, itu biasanya harus dipanasin dulu, ya kan? Harus dipanasin. Jadi COVID ini memang sangat berdampak ya, memang berdampak di segala apa, baik pendidikan, termasuk kesenjangan sosial, ya kan? Itu mungkin terutama anak-anak, terutama yang banyak kesenjangan itu di awal-awal ini ya, awal-awal pandemi kemarin ya. Jadi itu banyak sekali. Jadi kaget. Jadi ibarat orang itu jantungan ya, kagetan, ya kan? Kaget, yang biasanya nggak seperti itu, tahu-tahu harus serempak, stop, dan lain, kaget. Jadi kaget dari yang termasuk ekonomi juga, yang tadinya bekerja di stop, terutama yang itu ya kemarin sempat ramai itu ojek online yang tadinya dapat job, ya kan? Stop, nggak boleh bawa penumpang. Wah, itu kan sangat berdampak sekali, ya. Terus akhirnya kan karena penghasilan berkurang,
Terus nanti akhirnya akan Dia berimbas mau ke mau nanya pendidikannya. panjang banget. Ya, nanya. Oh, Bu Umi. Bu Umi, Ya, mungkin kalau asik-asik di offin dulu. ya Biar ini sambil ngerjain tugas juga ini Pak. ya. Ini jadi saya yang ini ngacak ngalor itu belum ada yang nanya kan gitu. Ya, nanti kalau saya nanya malah jatuhnya nanti kayak apa namanya Bu? Kurang seru ya kalau dari moderator itu tanya kelihatannya kurang seru. Jadi ini moderator ini mancing aja nih. Saya panas-panasin aja ya, biar nanti si peserta untuk menanyakan. Ya, nanti kalau emang ini saya wakilin nggak apa-apa. Enggak. Ada yang bertanya juga nggak apa-apa, biar cepet. Belum ada ini di kolom chat, ya kan? Ya. Jadi emang banyak sekali ya kesenjangan ini ya. Jadi ada yang kemarin itu berita bunuh diri karena kemampuan, pusing karena banyak tugas, ya Bu ya, banyak tugas. Ada yang karena ekonomi, karena ngerasa nggak bisa makan, yang samping tetangga banyak ada yang bantu, itu udah susah nggak dibantu, udahlah. Ya ada yang bunuh diri karena Pak Mugi terputus-putus suara Pak Mugi suaranya terputus-putus. Oh, Jelas. ya. Monggo Ibu Yeti mungkin mau menambahkan atau mau tanya Pak Rido peserta yang lain. Iya, terima kasih Pak Mugi. Ini sedikit Ya, ada yang mau ditanyakan. Bu Umi ya. boleh ya? Monggo, udah panas Bu ya. Udah hangat ini. Tadi saya hadir begitu Pak Mugi menjadi moderator. Saya sudah hadir ya, mungkin belum kelihatan saja, Pak Mugi belum muncul namanya. Berarti saya minta maaf Bu, tadi tidak sebut Bu. Tidak disebut Tidak karena apa-apa. Tapi tetap saya istimewakan Bu, semua saya istimewakan di sini. Iya, terima kasih Pak Mugi. Gini Bu Umi, kalau dilihat dari judul itu kan memang sangat kekinian banget ya, berkaitan PJJ, yang dimana ya banyak kasus lah ya, ada kesenjangan, ada masalah di situ. Nah, kalau saya sih kepengennya justru dapat dapat sharing pengalaman dari Bu Umi, gimana nih menghadapi PJJ di sekolah PGRI dengan karakter siswa dan tahap ekonomi sosial yang berbeda-beda. Saya pengen sharing dari Bu Umi, kasusnya ada nggak seperti apa? Itu coba Bu, terima kasih. Baik, Bu Suki, terima kasih. Terima kasih Bu Suki. Bu minta dulu, ini mau ditambah lagi atau saya tahan dulu nih? Tapi kelihatannya seru nih. Barangkali ada yang kalau masih ada pertanyaan, ini kan yang pertama nih, pertanyaan pertama soal nih, mau sharing pengalaman Bu Umi di sekolah Bu Umi. Nah, mungkin mau ada lagi nih, ada pertanyaan ini saya tahan dulu biar agak seru, biar panas nih. Lah Bu Umi juga biar sambil panas. Ayo, yang lain ada tanya lagi? Ini sudah saya catat ini. Pertanyaan dari Bu Yeti. Saya hitung nih. Hitung mundur ya. 3, 2, 1. Baiklah. Jawaban saya lempar ke Bumi. Monggo Bumi, silakan. Oke, terima kasih Pak Mugi. Saya akan berarti ini tidak menjawab ya, tapi berbagi pengalaman tentang pembelajaran jarak jauh di sekolah saya ya, Bu Yeti. Ya, pada awal-awal itu memang kita sudah yang pertama kita lakukan adalah kesepakatan menjalin hubungan dengan orang tua. Ya, bagaimana nanti pembelajaran ini secara jarak jauh gitu ya. Jadi kita pihak sekolah dan guru terutama wali kelas itu mengundang orang tua untuk menyampaikan program-program yang akan dilakukan pada pembelajaran jarak jauh ini. Nah, pada awal-awal memang sedikit sih yang tidak suka gitu ya. Ada yang protes, ada yang ya oke lah karena mereka juga tahu bahwa ini merupakan wabah ya, negeri kita semuanya juga kena, jadi tidak cuma kita di sini aja. Jadi awal-awal memang anak itu pertama kan dulu kita tidak punya itu ya aplikasi sendiri gitu, kita
menggunakan e-learning itu Pak Mugi yang membuatkan untuk sekolah gitu ya. Tadinya sebelum ada e-learning PGRI kita menggunakan itu Bu, Google Classroom gitu ya. Penggunaan Google Classroom itu kayaknya 2 bulan kalau nggak salah ya. Ya Google Classroom itu 2 bulan. Ya memang anak-anak ada sih sedikit kesenjangan. Yang pertama, gimana sih caranya ini mengerjakan di Google Classroom gitu. Ada yang sudah lihai gitu ya. Yang tadi saya sampaikan juga kan kesenjangan kemampuan IT juga tidak semua anak bisa gitu. Nah, setelah semester ini bulan Juli, kemudian kita tidak menggunakan Google Classroom lagi, tapi kita dengan menggunakan e-learning ya, e-learning by Mugi Z, Mas Mugi yang bikin e-learning. Dan absensi gitu, absensi awal-awal kita juga guru menyediakan Google Form ya Bu untuk untuk absen gitu ya. Setelah ada e-learning, di situ siswa kalau sudah jamnya untuk PJJ, siswa sudah bisa buka e-learning langsung nanti ada notifikasi kalau harus absen dulu gitu. Jadi di situ sudah include, sudah ada absennya, sudah ada pembelajarannya, nanti guru memberikan materi apa, video ataupun dengan latihan-latihan apa aja, macam-macam lah. Kalau saya senangnya video gitu ya, video, kemudian nanti anak bisa memberikan menganalisis gitu ya. Jadi kita seringnya video, kemudian kita memberikan perintah untuk menganalisis dulu tentang video itu. Ya kadang anak juga, Mem, ini caranya buka videonya gimana gitu. Ada anak yang sudah langsung bisa gitu, langsung bisa membuka video. Terus kadang saya disuruh misalkan, coba kalian bikin video seperti ini, bisa nggak berkelompok boleh misalkan. Kalau pas lagi berkelompok juga kadang ada anak, gimana sih cara upload ke YouTube-nya, gimana sih caranya copy. Awal-awal saya juga nggak ngerti gitu, saya juga diajarin guru IT di sini, Pak Ismail yang ngajarin. Iya, awal-awal saya juga nggak bisa gitu, setelah saya bisa gitu, saya terapkan di pembelajaran saya gitu. Tapi memang saya lihat anak itu lebih suka kalau diberi ini ya pembelajaran lewat video gitu, kayaknya mereka lebih senang gitu, ataupun dengan kuisis gitu. Apalagi kalau kuisis itu anak-anak kadang suka, ayo Mem kuisis lagi gitu. Kuisis itu kan saya kasihnya ada gambar-gambar kartun gitu ya, setiap anak gambarnya berbeda-beda, jadi mereka lebih senang gitu, lebih senang dengan pembelajaran lewat kuisis itu. Ya awal-awal banyaklah ininya ya Bu, tapi sekarang ya masih ada anak yang kadang tetap tidak mau absen ataupun tidak mau dengan mengerjakan tugas-tugas itu. Ya tadi alasannya satu, kadang kuota, kemudian gawai, kemudian saya handphonenya saya tidak support Mem katanya. Baik, kalau kamu tidak support, silakan kamu kirim melalui WA, boleh gitu ya. Jadi saya juga tidak kamu harus upload di e-learning gitu, karena tidak kuotanya kurang atau bagaimana, bisanya lewat WA. Ya nggak apa-apa, pokoknya kita yang paling utama adalah memberikan pembelajaran yang bermakna buat siswa. Jadi anak itu, ada perbedaan ya antara PJJ dengan tatap muka. Ternyata memang yang saya tahu memang anak awal-awal sih seneng gitu. Tapi kesini juga ada yang curhat juga, ada yang bilang bosen Mem, ini ya sama ibu juga bosen. Demikian Bu Yeti, kira-kira pengalaman saya di sini seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeti, mungkin dinyalakan dulu Bu. Ya, yang menarik itu kalau saya itu pengen bertanya masalah yang PGRI itu ya, Meet. Nah itu tuh mungkin kalau suatu saat atau itu mungkin bisa dijadikan materi untuk pemaparan dalam diskusi mungkin Pak, karena itu sangat menarik ya. Jadi kita tidak bergantung kepada yang sudah ada seperti Zoom, tapi bisa digunakan sebagai alternatif. Mungkin suatu saat bisa dibahas Pak Mugi tentang learning yang menggunakan PGRI Meet itu.
cara-cara atau prosesnya. Siap Bu, ya siapa tahu nanti dibahas untuk langsung umum aja, siapa sekalian nyari investor Bu untuk membesarkan. Iya. Terus itu kalau dari segi anak-anak, apakah memang ada kemudahan menggunakan Meet dari PGRI atau bagaimana Pak? Atau sama saja? Oh, ini langsung ke saya Bu ya, ke moderator nanyanya ya. Kalau ke Bu Umi juga nggak apa-apa, sebagai kalau Bu Umi kan praktisi ya. Iya. Kalau Pak Mugi kan yang membuatnya, mungkin dua-duanya aja. Ya, jadi ini untuk yang masalah PG Remit, ini sekalian untuk memanasin yang lain sambil nunggu mungkin mempersiapkan pertanyaan. Jadi awal-awal PG Remit itu dulu karena ada itu Bu, ya pernah lihat di YouTube berita TV itu ya, tentang pencurian data ya, tentang bahwa email, data email segala macam dijual sama Zoom kan gitu kan. Dulu kan itu ada beritanya di YouTube pun masih ada. Itu mungkin besok akan saya ulas pas saya maju. Jadi awalnya itu untuk membuat PG Remit itu. Jadi selain itu mempermudah, sebenarnya untuk fitur-fiturnya itu sama dengan Zoom, terus Webex, terus ada Google Meet itu sama untuk fitur-fiturnya sama. Dan bedanya di sini kalau ini non-stop karena kan di server sendiri ya. Ini mau digunakan 5 jam, 10 jam ya nggak ada batasannya karena di server sendiri. Gitu. Dan untuk gabung pun kita masih mudah. Jadi ketika klik link, jadi makanya kemarin sempat saya pakai itu sebenarnya ketika kita share link itu nggak perlu kita admit pun langsung gabung bisa gitu. Itu untuk yang di PG ini. Jadi emang benar kata Bu Umi itu awal-awal kita buat aplikasi termasuk pembelajaran itu karena ya kesenjangan tadi termasuk dari dulu kan sempat down juga ya, Classroom juga down, jadi semua untuk upload ke situ mengirim susah dan kesenjangan tidak pada murid aja. Guru pun ada kesenjangan, jadi awal-awal itu pada kaget. Jadi guru pun kan nggak semua bisa pakai teknologi yang berhubungan dengan Classroom segala macam. Gitu. Saya kan juga nggak biasa. Nah, saya tuh pernah namanya gunain Classroom segala macam nggak pernah. Tapi gimana ya? Allah ngasih kita untuk belajar segala macam cara belajar begitu kita lihat oh kayak gitu ya sebentar bisa gitu. Kita lihat fitur-fitur karena kan kalau udah biasa main komputer gitu kayak Word itu kan kadang kita otak-atik oh ini fungsinya apa kan bisa gitu sebenarnya seperti itu termasuk di akhirnya sampai oprek-oprek PG Remit e-learning gitu. Nah terus untuk masalah absensi itu kalau di Classroom kan nggak bisa kontrol ya. Nah di e-learning kita buat seperti pas saat tatap muka itu kan tiap ganti pelajaran itu guru sebelum mengajar tuh absen dulu. Nah di kita juga di e-learning itu. Jadi siswa ketika mau ikut jam pelajaran awal itu muncul dulu minta di absen otomatis. Jadi nanti terus ganti jam kedua absen jam kedua muncul lagi otomatis. Gitu itu. Ini tentang untuk di share pengalaman di PGRI. Itu iya. Itu. Ya, terima kasih Pak Mugi. Mungkin nanti lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Saya memang tertarik tentang itu. Ya, karena sudah tidak ada yang tanya, sesi ini saya tutup. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi tentang kesenjangan hari ini diulas oleh Mem Umi. Mungkin Mem Umi mau memberikan lagi sepatah dua kata untuk apa gitu menyemangatin para pesertanya biar termotivasi, biar hilang kesenjangannya atau jalan keluar silahkan. Monggo Bu Umi. Ya, terima kasih Pak Mugi. Mungkin saya akan memberikan kesimpulannya aja ya terkait dengan adanya berbagai macam permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan sistem PJJ seperti yang telah kita jalani saat ini ya, yang tadi sudah saya paparkan di atas. Maka peran sekolah dalam membantu siswa yang mengalami kesenjangan maupun masalah mental akibat PJJ itu dalam hal ini berlangsung cukup lama sehingga kita sebagai guru harus meningkatkan ya pendekatan khususnya wali kelas dan guru bimbingan konseling atau guru BK ya bisa ditingkatkan perannya sebagai memiliki fungsi yang sangat strategis dalam masalah ini. Saya kira cukup dari saya tentang pemaparan
tema siang hari ini mengenai kesenjangan ya, kesenjangan mengurai kesenjangan sosial dalam pembelajaran jarak jauh. Terima kasih Pak Mugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.